Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Afandi dari Sekolah SMK Teknik Pal Surabaya. Siapa sih di sini yang tidak kenal dengan komputer? Tentunya semua orang telah mengenal komputer. Dan untuk menyalakan komputer itu sendiri diperlukan sebuah komponen-komponen untuk bisa menyalakannya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu komponen pada komputer yang bernama power supply. Apa itu sendiri power supply? Power supply adalah alat yang berfungsi untuk menyalurkan tegangan listrik ke tegangan listrik yang lainnya. Dan fungsinya sendiri adalah untuk mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus searah yang kemudian akan dilanjutkan untuk memberi daya kepada komponen-komponen lainnya pada komputer. Sebelum kita lanjut ke tata letak dan cara pemasangan PSU, mari kita pindah terlebih dahulu menuju ke lab komputer. Baik, jadi di depan saya sudah ada sebuah power supply dan sebuah perangkat CPU, dan saya akan mempraktekkan bagaimana cara memasang power supply ini ke dalam CPU tersebut. Pertama, kita masukkan power supply ini ke tepatnya di sebelah motherboard. Lalu jika sudah pada letaknya, jangan lupa untuk memasang baut pada sekelilingnya. Pastikan juga baut ini sudah terpasang dengan rapat, karena untuk mengurangi jika terjadi hal yang tidak inginkan. Baik, juga power supply sudah terpasang dengan rapat. Selanjutnya kita akan memasang konektor-konektor kepada bagian-bagian yang ada di CPU ini. Yang pertama adalah konektor 24 mili. Ini adalah fungsinya untuk memberi daya kepada motherboard. Letaknya adalah di sini. Ini adalah konektor yang paling mencolok dari konektor pada power supply ini. Kita pasangkan. Dan jangan lupa pastikan konektornya sudah terkunci. Selanjutnya adalah konektor 4 pin. Konektor 4 pin ini fungsinya untuk memberi daya kepada prosesor pada motherboard. Tepatnya adalah di sebelah fan atau heatsink. Letaknya cukup tersembunyi, jadi harus hati-hati saat memasangnya. Pastikan juga sudah terkunci dengan rapat. Selanjutnya adalah konektor SATA. Konektor SATA ini bisa digunakan untuk memberi daya pada hard disk maupun DVD atau CD. Tepatnya kita tinggal colokkan saja. Sudah terpasang. Berikutnya juga kabel SATA untuk mencolokkan pada DVD. Pastikan sudah tercolok dengan baik agar tidak lepas. Nah, setelah mengetahui tata letak dan cara pemasangan dari power supply, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana perkembangan dari power supply. Yang pertama adalah power supply AT. Power supply ini merupakan power supply generasi paling awal, dan diketahui juga power supply ini hanya digunakan pada komputer-komputer lama. Power supply ini diketahui hanya memiliki 12 pin konektor dan hanya mampu mengantarkan daya listrik yang rendah, yakni 250 watt. Selanjutnya adalah power supply BTX. Power supply ini memiliki dua jenis kabel, yaitu kabel power yang mengarah pada motherboard dan kabel SATA. Dibandingkan dengan jenis power supply lainnya, power supply BTX ini jauh lebih baik dari power supply lainnya. Tak heran jika power supply BTX ini lebih banyak digunakan para pengguna komputer. Yang terakhir adalah power supply ATX. Power supply ini merupakan pengembangan dari power supply sebelumnya, yakni AT. Dan uniknya power supply ini memiliki kelebihan,
yaitu memiliki sistem on-off tersendiri yang memudahkan para penggunanya untuk mematikan secara otomatis. Power supply ini juga memiliki daya yang lebih besar dari power supply lainnya. Cukup sekian materi tentang power supply dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam bentuk lisan maupun perbuatan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Jalan-jalan ke kota Palu, tidak lupa membeli kue putu. Saya pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Oh, sangat tidak baik. Gimana hari ini, Di? Gak jelas wis tugase sak-ake tugasmu ya apa sak-akan tugase. Wis, coba. Hasil ini deloken. Mesti wis kausa. Dur, paute lu. Paute lu dolan Kak. Emangnya itu kasmu apa? Banyak. Banyak. Apa tugasmu akeh iki mesti wis kausa diomong.